Kalau ngomongin motor injeksi, nama Yamaha Fiction tentunya bakal jadi salah satu top of mind-nya. Meskipun motor besutan Yamaha ini bukanlah varian injeksi pertama yang ada di Indonesia. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau faktanya motor Fiction generasi awal merupakan varian sport bike pertama di Indonesia yang udah menganut sistem pengabutan injeksi. Dan nama Fiction juga sempat merajai pasar sport bike 150cc selama 1 dekade lebih. Tapi gimana ceritanya? Penjualannya saat ini malah terkesan jadi lesu. Dan justru malah kalah laku dari pesaing utamanya yaitu Honda CB150R. Buat yang penasaran, langsung aja kita bahas. Inilah sejarah perjalanan Yamaha Fiction di Indonesia. Berawal di tahun 2007. Di mana pihak Yamaha melakukan suatu gebrakan yang cukup fenomenal dengan merilis FZ150i atau lebih kita kenal saat ini dengan sebutan Yamaha Fiction Old. Dari segi mesin dan juga desainnya, motor ini benar-benar jauh lebih modern dibandingkan pesaingnya. Dan otomatis, hal ini juga tentunya merubah standar kriteria serta peta persaingan pada saat itu. Di mana pada era tersebut, pasar Indonesia masih didominasi oleh motor bebek dan juga sport bike karburator seperti Honda Mega Pro, Suzuki Thunder, Yamaha Scorpio, ataupun Honda Tiger. Berkat teknologi serta garis desainnya yang modern, alhasil motor ini langsung jadi pusat perhatian publik dan penjualannya pun tentunya laris manis. Ini cukup wajar, mengingat pada saat itu motor sport bike yang dijual di Indonesia terkesan sederhana dan juga dikenal boros bahan bakar. Makanya, di tahun-tahun tersebut, penjualan motor bebek masihlah mendominasi. Tapi, lain cerita, saat FZ150i dirilis oleh Yamaha Indonesia, di mana motor ini membawa segudang fitur serta garis desain yang jauh lebih fresh dari pesaingnya pada saat itu. Di awal kemunculannya, motor ini udah menganut frame jenis twin spar atau delta box, serta suspensi belakang jenis monoshock. Yang mana fitur ini sangatlah populer di motor sport bike era 90-an sampai 2000-an awal. Tapi tentunya, saat itu cuma motor tertentu aja yang punya fitur ini, dan pastinya bukanlah motor sembarangan. Selain itu, si Fiction generasi awal ini juga udah dibekali mesin tegak 150cc injeksi berpendingin cairan, alias radiator. Praktis. Dari segi tampilan pun terkesan jadi jauh lebih padat dan juga jauh lebih berisi. Serta power maksimalnya juga merupakan yang paling besar di kelasnya pada saat itu. Setelah sukses di generasi pertama, akhirnya di tahun 2010 pihak Yamaha melakukan penyegaran atau minor facelift pada Yamaha Fiction. Sebenarnya sih ubahannya nggak terlalu banyak, dan mereka masih mempertahankan garis desain awal yang dirasa masih capable untuk bersaing di pasaran. Pihak Yamaha hanya melakukan refreshment color dengan memberikan sentuhan warna baru pada beberapa bagian, seperti bottom shock, frame, dan juga bagian stripping. Selain itu, pada generasi ini juga udah dibekali sistem lampu AHO sesuai regulasi pemerintah pada saat itu. Lalu, untuk bagian facial depannya, di sini juga mendapat sentuhan. Di mana pada generasi kedua ini, pihak Yamaha udah menanggalkan lampu bulat dan merubahnya dengan headlamp berbentuk oval. Untuk sisanya sih masih sama seperti generasi awal dan nyaris nggak ada ubahan yang berarti. Nah, barulah di tahun 2012 Yamaha Fiction dirombak total dan benar-benar ninggalin garis desain yang sebelumnya. Karena pada generasi ketiga ini, Yamaha Fiction nyaris berubah di berbagai aspek. Mulai dari desain bodinya, kaki-kakinya, lampu-lampunya, bahkan speedometer serta kode mesinnya pun ikutan berubah. Pihak Yamaha sendiri menamai Fiction ini dengan sebutan New Fiction Lightning. Hal ini dilakukan Yamaha karena pada saat itu, pihak Honda mulai mengusik singgasana Yamaha Fiction yang udah cukup lama
menguasai pasar sport bike 150cc di Indonesia. Makanya, di generasi ini desain dari Yamaha Fiction diubah secara total dan menjadi terkesan jauh lebih modern dari versi sebelumnya. Pada generasi NVL, kini udah dilengkapi rem belakang jenis cakram, serta untuk kaki-kakinya juga jadi jauh lebih gambot, berkat pengaplikasian swing arm kotak serta velg baru yang tampaknya jauh lebih lebar. Overall dari segi tampilan, Fiction generasi ketiga ini benar-benar berubah total. Meskipun pada akhirnya tetap aja dapat kritikan bahkan cemoohan. NVL ini justru lebih populer dengan nama Fiction Shinchan karena bentuk headlampnya yang malah terkesan jadi cabi. Bahkan pada generasi ini bagian spakbor belakangnya pun juga ikut jadi sorotan. Karena untuk dimensinya dinilai terlalu besar dan juga terlalu panjang. Dan karena pada saat itu desain NVL cukup banyak mendapat kritikan, akhirnya pada tahun 2015, pihak Yamaha merilis New Fiction Advance. Sebenarnya sih pada generasi ini, pihak Yamaha seperti mau menjawab kritikan publik pada saat itu. Karena pada beberapa bagian yang jadi bahan kritikan, mereka ubah sedemikian rupa supaya looknya jadi terkesan lebih agresif dan juga lebih sporty. Contohnya kayak headlamp yang jadi jauh lebih meruncing dan ninggalin kesan Shinchan, serta merubah desain spakbor belakang yang sebelumnya dinilai terlalu panjang. Tapi, kalau kita lihat lebih seksama, sebenarnya ubahannya cukup banyak juga kok, dan nggak hanya terpaku pada bagian yang dapat kritikan aja. Kita ambil contoh bentuk strut tankinya yang jadi lebih agresif, desain cluster speedo jadi lebih sporty, warna bak engine kiri kanan yang berubah jadi agak keemasan, penambahan undercoil, serta sedikit perubahan pada desain palang peleknya. Nah, berkat ubahan inilah, Yamaha New Fiction Advance kembali jadi primadona dan mampu menaikkan penjualan Yamaha di pasar sport bike 150cc pada saat itu. Lalu selang beberapa tahun, tepatnya di 2017, pihak Yamaha kembali merombak generasi Fiction dan merilis dua varian sekaligus, yaitu All New Fiction dan juga Fiction Air. Perbedaan kedua varian ini terletak pada engine serta kaki-kakinya, di mana untuk Yamaha Fiction Air udah menggendong mesin 155cc VVA. Sedangkan untuk mesin All New Fiction masih mempertahankan basic engine lama, yaitu 150cc SOHC 4 katup. Untuk kaki-kakinya pun di sini juga dibedakan, karena pada varian Fiction Air udah dibekali swing arm model banana serta desain velg baru yang identik dengan Yamaha R15 V3. Sedangkan pada varian All New Fiction masih mempertahankan swing arm kotak serta velg lamanya. Selain itu, pada kedua varian ini, untuk headlamp serta stop lampnya udah menganut jenis LED. Hanya saja, pada bagian lampu sennya masih mempertahankan model lama. Lalu pada bagian speedometer, kini udah full digital. Yang mana panel speedometer ini juga merupakan common part dari Yamaha R15 V3. Cuman sayang banget, rombakan total yang dilakukan Yamaha pada generasi ini kurang berbuah manis. Karena faktanya, untuk penjualannya nggak semoncer kayak versi sebelumnya. Bahkan, varian ini bisa dibilang kalah bersaing dengan kompetitor utamanya, yaitu Honda CB150R. Yang mana dari segi desain serta fiturnya, jauh lebih disukai oleh kebanyakan konsumen pada saat itu. Mungkin pada generasi inilah, peran Yamaha Fiction jadi berubah. Di mana sebelum-sebelumnya, varian ini merupakan tulang punggung penjualan Yamaha di Indonesia. Dan kini malah terkesan cuma sebagai pelengkap line-up produk. Karena selain faktor gagal saing, untuk pangsa pasarnya pun saat ini udah menyusut. Dan faktanya, kebanyakan konsumen mulai beralih ke motor jenis matic dan juga maxi scooter. Makanya, pihak Yamaha jadi terkesan lesu buat melakukan pengembangan pada varian Fiction Series. Ya, semoga aja sih pihak pabrikan mau kembali berinovasi di kelas sport bike 150cc. Supaya
geliat persaingan antara Fiction dan kompetitornya jadi kompetitif lagi. Soalnya kan kalau pabrikan terus berinovasi pada produknya, otomatis kita sebagai konsumen juga ikut diuntungkan. Karena nantinya bakalan disuguhkan produk baru serta fitur-fitur terbaru. So, itu dia sejarah pendek perjalanan Yamaha Fiction di Indonesia. Kira-kira motor apa lagi nih yang menarik untuk kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Dan thanks sudah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.